Shalom Betani Kids, sukacita selalu ya. Hari ini kita akan memuji Tuhan bersama Kak Melinda dan Kak Ronaldo. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan oleh Kak Lulu. Jangan lupa ikut Zoom meeting setiap hari Kamis jam 7 malam. Ibadah ini dapat disaksikan di channel YouTube Betani Kids Kota Madiun. Happy Sunday and God bless you. Shalom adik-adik Betani Kids, apa kabar? Saya yakin kalian semua baik-baik saja. Hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama Kak Ronaldo dan Kak Melinda. ya, adik-adik, sebelum kalian masuki ruang ibadah ini, jangan lupa ya, absen di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel Betani Kids Kota Madiun supaya kalian tidak ketinggalan episode dan selalu mengikuti ibadah dengan lancar. Oke Kak Ronaldo. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Kak Melinda ajak adik-adik semuanya, siapkan hati kita mau lipat tangan kita mau pejamkan mata, dan kita mau berdoa. Mari adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kesempatan baik yang Kau berikan untuk kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu ada buat hidup kami, dan kuasa-Mu nyata buat hidup kami. Engkau Allah yang hidup. Dan saat ini Tuhan, ketika kami memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu, urapi kami semuanya Tuhan. Berbicaralah untuk hidup kami ya Bapa, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan Amin. Nah adik-adik, saatnya kita mau memuji-muji nama Tuhan. Ayo Kak Melinda ajak semuanya bangkit berdiri. Ayo yang masih malas-malasan, ayo sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan percaya satu hal, Yesus itu ada di mana-mana, baik di tempat ini maupun di rumah adik-adik semuanya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selang dalam samudra, bergayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, selang dalam samudra, gayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di surga Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesus. Ada yang percaya? Karena Engkaulah Yesus. Yang percaya sama-sama. Haleluya. Kak Ronaldo. Ya, Kak Melinda. Kira-kira kalau Kak Ronaldo sekarang ada di sini, bisa nggak ya Kak Ronaldo juga saat ini juga ada di rumahnya adik-adik? Wah,
Ya pasti tidak bisa Kak Melinda. Pasti nggak bisa ya, kecuali kalau itu Allah kita. Asya, bener itu Kak Melinda. Iya, karena Allah kita ada di mana-mana, Benar terutama kasihnya tidak pernah beranjak dari hidup kita. Benar sekali adik-adik. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu, yang mengasihimu, yang mengasihimu. Ya adik-adik semuanya, saya persilahkan untuk kembali duduk. Mari kita ambil sikap yang manis untuk menyembah Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu.
lipat tangan, kita fokus tertuju di hadirat Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pagi hari ini, sehingga kami masih diberi kesehatan, dan walaupun masih dalam kondisi pandemi yang tidak memungkinkan ini Tuhan, tapi kami percaya, kami siap mendengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi berita dan terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, firman-Mu tidak pernah berubah, janji-Mu yang tanah ambil. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Lulu. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih bisa mengikuti ibadah meskipun online. Baik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Yuk, lipat tanganmu, pejamkan matamu, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami boleh beribadah lagi meskipun masih secara online. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jamah hati, jamah hidupku, berikan kami pendengaran yang peka akan firman-Mu, buat kami mengerti dan memahami akan setiap firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang kami dengar pada hari ini boleh membawa kehidupan kami memiliki iman yang lebih dalam, berakar di dalam kasih Kristus, di dalam iman Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap dengan Alkitab? Yuk, yang belum bawa Alkitab, ambil Alkitabnya. Kakak tunggu sebentar, ya. Nah, sambil menunggu yang lain mengambil Alkitab, maka kita nanti akan buka Alkitab kita di dalam Yohanes 1. Kita akan pelajari ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah. Sudah? Oke, semuanya sudah siap? Alkitabnya sudah diambil? Yuk, buka di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ketiga. Kak Lulu akan bacakan ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Nah, adik-adik, kalau firman ini kalau kakak terjemahkan ke dalam bahasanya yang mudah dimengerti oleh adik-adik, firman ini adalah perkataan. Firman, Allah berfirman sama dengan Allah berkata. Tetapi firman ini punya kuasa. Nah, di ayat yang pertama tadi dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kita lihat di sini ada kata Allah. Adik-adik pernah melihat Allah? Melihat Tuhan? Oh, ada yang pernah. Gambarnya Tuhan Yesus yang banyak dipasang di dinding di tempat-tempat tertentu, di sekolah Kristen suka ada gambarnya Tuhan Yesus, mungkin di poster-poster. Nah, adik-adik, Allah itu adalah roh. Roh itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tetapi keberadaannya, kehadirannya bisa kita rasakan. Sama seperti udara. Adik-adik pernah melihat udara? Tidak, bukan? Nah, tetapi udara bisa kita rasakan. Contohnya, pada saat adik-adik merasa kepanasan atau gerah atau sumuk dalam bahasa Jawa,
maka adik-adik akan menyalakan kipas angin atau mengambil kertas kemudian dikibas-kibaskan. Nah, pada saat kipas angin bergerak, pada saat kertas kita kibas-kibaskan, maka kita akan merasakan suatu udara yang sejuk, sesuatu yang menyentuh kulit kita, tubuh kita, dan itu menyejukkan tubuh kita. Apa itu? Itulah udara yang bergerak. Udara yang bergerak bisa kita rasakan. Atau pada saat adik-adik meniup balon, udaranya tidak bisa kita lihat, tetapi balon itu yang dari kecil menjadi besar bisa kita lihat. Nah, demikian juga dengan Allah. Keberadaan Allah, wujud daripada Allah tidak bisa kita lihat, tetapi kehadiran Allah bisa kita rasakan. Suara Allah bisa kita dengar, dan karya-karya Allah bisa kita lihat. Contohnya, ada air, ada tumbuhan, apalagi ya yang diciptakan Allah? Ya, ada hewan, bermacam-macam hewan. Apalagi ya? Betul, ada awan di atas. Ya, ada pelangi yang berwarna-warni. Dan ada kita, manusia. Semua itu adalah karya daripada Allah. Melalui firman, Allah menciptakan segala sesuatu. Kalau tadi Kak Lulu katakan, firman itu adalah perkataan. Di ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman, adalah perkataan, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Perkataan itu ada pada Allah, dan dikatakan firman itu adalah Allah. Jadi perkataan itu adalah Allah sendiri, karena Allah roh tidak bisa kita lihat, tetapi perkataannya, firmannya bisa kita dengar, sehingga firman itu adalah Allah. Di dalam ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu ada bersama Allah. Dan ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Allah berfirman, jadilah terang. Allah berfirman, hendaklah di dalam air berkeriapan binatang-binatang, bermunculan binatang-binatang. Hendaklah bumi mengeluarkan tunas pepohonan. Semua diciptakan dengan firman. Firman telah menjadikan segala sesuatu. Adik-adik, Allah itu adalah roh, tetapi Allah juga merupakan sebuah pribadi. Pribadi itu apa ya, Kak? Kalau Kakak terjemahkan dalam bahasa anak-anak, pribadi itu adalah seseorang. Pribadi Kak Lulu, ada pribadi Kak Evi, pribadi Kak Sinta, dan pribadi kakak-kakak yang lain, juga pribadi adik-adik. Nah, semua orang atau seseorang itu disebut pribadi. Allah kita adalah juga pribadi. Mengapa demikian? Karena pribadi itu memiliki kehendak. Pribadi itu memiliki pemikiran, memiliki keinginan, juga memiliki kesenangan dan yang lain-lain. Nah, Kakak tanya, adakah adik-adik yang tidak memiliki keinginan?
Oh, tidak ada. Semua punya keinginan. Aku ingin makan bakso. Aku ingin menjadi princess. Aku ingin naik pesawat. Adik-adik juga pasti punya kesenangan, bukan? Juga punya pemikiran. Kalau kita lapar, maka kita akan berjalan mencari makanan di meja makan, atau telinga kita mendengarkan, siapa tahu ada tukang bakso lewat. Nah, demikian juga dengan Allah. Allah yang merupakan pribadi juga memiliki keinginan. Allah juga memiliki kehendak. Allah juga memiliki pemikiran. Allah juga memiliki kemauan. Adik-adik, coba kita lihat di dalam firman Tuhan, masih di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Kakak bacakan ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau tadi firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, maka di ayat 14 ini dikatakan firman telah menjadi manusia. Nah, siapa ya kira-kira? Benar, firman yang telah menjadi manusia adalah pribadi Yesus. Firman yang adalah Allah telah menjadi manusia dalam wujud Yesus Kristus. Jadi pribadi Yesus adalah pribadi Allah. Tuhan Yesus yang adalah firman telah menjadi manusia, sehingga Tuhan Yesus ini adalah 100% manusia dan 100% Allah. Tuhan Yesus memiliki sifat-sifat manusia dan juga memiliki sifat-sifat Allah. Nah, apa saja sifat-sifat Allah itu? Kita akan belajar. Yang pertama, bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa. Yuk kita lihat di dalam Alkitab kita, di dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Sudah ketemu? Matius 28 ayat yang ke-18. Kak Lulu, bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang telah menjadi manusia, sehingga Tuhan Yesus ini memiliki semua sifat Allah. Di dalam Alkitab tadi dikatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik yang di surga ataupun di bumi. Tuhan Yesus punya kuasa. Apa buktinya kalau Tuhan Yesus punya kuasa? Nah, ada adik-adik yang tahu apa buktinya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa?
benar. Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai sakit penyakit. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Tuhan Yesus juga merubah air menjadi anggur. Nah, Tuhan Yesus juga masih banyak lagi melakukan hal-hal yang di luar nalar pikiran manusia. Apa ya? Ada yang tahu? Ya, Tuhan Yesus menghidupkan orang mati. Nah, ketika Tuhan Yesus pernah menghidupkan Lazarus yang sudah mati. Dan bukan hanya Lazarus, Tuhan Yesus juga menghidupkan beberapa orang lagi. Dan Alkitab juga mencatat di dalam Matius 21 ayat yang ke-19. Coba kita lihat ya. Matius 21 Kak Lulu bukakan dulu ayat yang ke-19. Kak Lulu bacakan. Dekat jalan ia melihat pohon ara. Ia di sini huruf besar yaitu Tuhan Yesus ya. Kakak ulangi. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Jadi di dekat jalan pada saat Tuhan Yesus ini berjalan, Tuhan Yesus melihat pohon ara. Kemudian Tuhan Yesus mendekati pohon ara itu dan Tuhan Yesus tidak menemukan buah ara. Tetapi Tuhan Yesus hanya menemukan daun-daunnya saja. Selanjutnya katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu keringlah pohon ara itu. Coba adik-adik bayangkan, Tuhan Yesus hanya berkata kepada pohon ara itu, engkau tidak akan pernah lagi berbuah selama-lamanya. Maka seketika itu juga keringlah pohon itu. Adik-adik, bisa kita bayangkan betapa berkuasanya Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus mampu menyembuhkan sakit penyakit, mampu menghidupkan orang yang sudah mati, dan juga mampu mematikan pohon ara. Nah, sifat Allah yang pertama adalah Allah Maha Kuasa. Sifat Allah yang kedua adalah Allah Maha Tahu. Coba kita periksa di dalam Alkitab kita, di dalam Markus 2 ayat yang ke-8. Yuk, kita buka Markus 2 ayat yang ke-8. Kakak bacakan Markus 2 ayat yang ke-8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikiran demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikiran begitu dalam hatimu? Nah, adik-adik, konteks firman Tuhan ini adalah bahwa saat itu Tuhan Yesus sedang ada di Kapernaum.
Lalu Tuhan Yesus sedang mengajar, memberitakan firman Tuhan, dan ada seorang lumpuh yang digotong, diangkat oleh 4 orang. Orang-orang ini ingin Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, tetapi mereka tidak bisa masuk ke dalam ruangan karena ada banyak orang di ruangan itu. Bahkan di pintu-pintunya pun ada berdiri banyak orang. Nah, akhirnya orang itu dapat dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang itu, Tuhan Yesus melihat orang lumpuh itu, Tuhan Yesus mengatakan, kakak bacakan ya di ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, adik-adik, di ruangan itu juga ada ahli-ahli Taurat. Ayat 6 di sini mengatakan, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya. Ayat yang ke-7, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ahli-ahli Taurat ini berpikir dalam hatinya. Ayat 7 ini belum mereka ucapkan, baru timbul di dalam hatinya, baru timbul di dalam pikirannya. Mereka berpikir, kok Tuhan Yesus mengatakan dosanya orang ini sudah diampuni, padahal yang berkuasa mengampuni adalah Allah. Lalu Tuhan Yesus di ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Coba, Tuhan Yesus sudah tahu pikiran orang-orang ahli-ahli Taurat ini. Apa yang ada di dalam hatinya, Tuhan Yesus tahu. Ini adalah sifat Allah yang kedua, yaitu Allah Maha Tahu. Allah juga tahu apa yang ada di dalam hati kita. Allah juga tahu apa yang ada di dalam hati adik-adik, di dalam pikiran adik-adik. Yesus Kristus Tuhan, Allah yang kita sembah, adalah Allah yang Maha Tahu. Sifat Allah yang ketiga adalah Allah Maha Hadir. Yuk kita lihat. Sifat Allah yang ketiga adalah Allah Maha Hadir. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Kak Lulu akan bacakan Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika di tempat ini ada 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan. Kalau berkumpul di dalam nama Tuhan, kira-kira kegiatannya apa ya? Ada yang tahu? Iya, kalau berkumpul di dalam nama Tuhan, pasti kegiatannya adalah berdoa, beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Benar. Oh, anak kita dikit memang hebat, pintar semuanya. Nah, Tuhan katakan, firman Tuhan mengatakan, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka. Nah, mungkin kalian bertanya, Kak Lulu, kalau aku berdoa di rumah, apakah Tuhan juga ada? Ya, Tuhan juga hadir. Dimanapun adik-adik berada, Tuhan hadir. Terus kalau seluruh dunia ini sedang berdoa bersama-sama, waktunya sama,
tetapi tempatnya berbeda, apakah Tuhan juga hadir? Ya, Tuhan hadir. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan bisa hadir di sini, Tuhan bisa hadir di sana, di mana-mana, meskipun pada saat yang bersamaan. Itulah sifat Tuhan kita, Tuhan yang maha hadir. Sifat Allah yang keempat adalah Allah itu kekal. Coba kita lihat di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, Kak Lulu akan bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah, kira-kira siapa ya yang dimaksud dalam ayat ini? Benar, itu adalah Tuhan Yesus. Kakak lanjutkan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan Yesus juga memiliki sifat kekal ini. Apa sih kekal itu? Kekal ini adalah ada untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, mungkin adik-adik bertanya, loh Kak Lulu, Tuhan Yesus itu kan lahir ke dunia setelah ada manusia, setelah dunia ini ada. Iya betul adik-adik. Tetapi jangan lupa di Yohanes 1 tadi, di sana dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Jadi Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Dan pribadi Yesus ini ada di dalam Allah. Jadi pada saat Allah menciptakan dunia ini, menciptakan manusia, Tuhan Yesus juga ikut di dalamnya. Nah, sifat Allah yang kekal ini berkaitan dengan sifat Allah berikutnya, yaitu tidak pernah berubah. Allah yang kekal, sifat-sifatnya tidak pernah berubah. Sifat Allah yang maha kuasa tetap dimiliki oleh Tuhan Yesus bahkan sampai sekarang. Pernahkah adik-adik melihat atau mendengar ada orang sakit yang disembuhkan setelah didoakan dalam nama Tuhan Yesus? Ya, banyak sekali orang yang sakit kemudian didoakan dalam nama Tuhan Yesus dan mereka menjadi sembuh. Itu membuktikan bahwa sifat Allah tidak pernah berubah. Yesus tetap maha kuasa. Tuhan Yesus juga maha tahu. Coba adakah di antara adik-adik yang pernah mengalami satu mujizat, pengen sesuatu di dalam hatinya, aduh aku pengen sesuatu. Sebelum adik-adik mengatakan itu kepada orang lain, tiba-tiba ada seseorang yang memberikan sesuatu seperti yang adik-adik harapkan. Ada? Nah, Kak Lulu pernah mengalami itu. Kak Lulu bersaksi ya, suatu ketika ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada Kak Lulu. Kak Lulu buka bungkusannya, ternyata itu adalah rok batik. Sebuah rok batik. Nah, lalu Kak Lulu pikir begini, aduh kok rok batik ya, padahal Kak Lulu naiknya motor. Kalau pakai rok itu ribet, riuh. Lalu rok itu Kak Lulu simpan. Namun setelah beberapa minggu kemudian WBI mengadakan Natal
Waktu itu bulan Desember, WBI mengadakan Natal dan Kak Lulu mendapatkan tugas untuk menjadi singer. Dan adik-adik tahu, seragam yang harus dikenakan oleh singer adalah rok batik. Nah, baru saat itu Kak Lulu tahu bahwa Tuhan sudah memberikan, Tuhan sudah menyediakan sebelum Kak Lulu perlu. Jadi Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Nah, adik-adik, Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Allah yang Maha Kuasa. Karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Allah yang Maha Tahu. Tuhan Yesus tahu segala sesuatu yang ada di dalam hatimu. Tuhan Yesus tahu apa yang engkau perlukan. Dan bahkan Tuhan Yesus juga tahu apa yang engkau pikirkan, yang engkau butuhkan. Dan Tuhan Yesus juga Allah yang Maha Hadir. Dimanapun kita ada, Tuhan Yesus ada. Yesus Kristus Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Artinya setiap saat, setiap waktu, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, Tuhan Yesus ada bersama kita. Berarti Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita. Tuhan Yesus juga adalah Allah yang kekal dan tidak pernah berubah. Baik adik-adik, firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Namun sebelum kita akhiri ibadah kita, yuk kita berdoa dulu. Lipat tanganmu, pejamkan mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh mengerti bahwa Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa, karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Terpujilah namamu ya Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memberikan pengertian kepada anak-anak sekolah Minggu Betani Kids untuk mampu mengerti dan memahami setiap firman yang disampaikan hari ini sesuai dengan daya pikir dan penalaran mereka masing-masing. Roh Kudus, hamba-Mu percaya Engkau terus bekerja atas kehidupan anak-anak ini sehingga mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Seluruh anak-anak Betani Kids boleh menjadi murid Kristus. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati setiap orang tua mereka, pekerjaannya, usahanya, bisnisnya, profesinya. Engkau memberkati luar biasa. Berikan juga kasih-Mu yang dari Allah. Kasih-Mu itu atas mereka semuanya, sehingga setiap orang tua boleh mengasihi anak-anak dengan kasih yang daripada-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga menggerakkan setiap hati orang tua untuk bisa meluangkan waktunya membawa anak-anak beribadah meskipun secara online, mendampingi anak-anak untuk beribadah secara online, sehingga anak-anak boleh menjadi anak-anak yang Engkau kasihi, boleh menjadi murid-murid Kristus yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita tahu bahwa Allah kita luar biasa. Ada sifat-sifat karakter ilahi yang ada pada Allah kita, tidak ada pada manusia. Dan Tuhan Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia Allah yang tidak pernah gagal. Setuju Kak Ronaldo? Setuju sekali Kak Melinda. Yuk sama-sama kita bagi berdiri, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Sebut